Puji Tuhan, salam semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur saudara sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Baik saudara dikasih oleh Tuhan, kita langsung kepada firman Tuhan. Saudara, saya terdorong untuk menyampaikan firman Tuhan dari tema kita bulan ini yang disampaikan oleh pemimpin kita saudara, yang Tuhan nyatakan, yaitu temanya adalah jagalah pelitamu tetap menyala. Saudara sebut sama-sama, jagalah pelitamu tetap menyala. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, saudara tahu pelita? Amin. Atau masih ada yang enggak tahu pelita? Angkat tangan. Ada? Enggak ada ya, semua tahu ya. Amin. Kontak dengan Tuhan. Saya terbatas, tetapi ketika Roh Kudus itu mengerjakan hati kita saudara, maka itu akan dipaparkan di dalam hidup kita secara pribadi sesuai dengan kebutuhan kita saudara. Amin. Ya, kita akan baca di dalam firman Tuhan ya. Itu saudara tandai aja dulu ya. Saudara, saya mau katakan bahwa pelita ya kita semua sudah tahu, tapi saya akan memberitahukan lagi supaya kita ya tidak lupa ya, tidak lupa. Pelita itu adalah apa? Lentera ya, lentera atau obor juga bisa. Nah, mungkin kita kurang mengerti kali ya. Tetapi yang kita orang Indonesia saya katakan ya, terlebih orang di daerah ya, itu tahu sekali namanya lampu teplok ya. Ya, orang di desa itu pasti tahu ya, lampu yang pasti ada sumbunya, ada minyaknya, ada tempat minyaknya gitu. Ya, nanti kalau saya bilang lentera seperti apa ya gitu ya. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Di situ dikatakan, saya akan membacakannya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, pelita itu bahasa Alkitab ya. Artinya bahwa pelita atau lentera atau obor tadi atau lampu teplok ya, itu dia mengeluarkan cahaya ya, mengeluarkan cahaya untuk menerangi. Untuk menerangi. Kalau zaman kita sekarang kita katakan lampu ya, seperti yang kita ada di ruangan ini. Lampu untuk apa? Untuk menerangi saudara. Coba kalau lampu ini mati, kita seringnya suka sedang ibadah, tiba-tiba mati lampunya. Itu gelap sekali ya, gelap. Jadi fungsi daripada pelita atau lampu itu untuk menerangi, untuk menerangi. Saudara, pada zaman dulu itu ya, kalau kita lihat ya pada zaman dulu, zaman berapa ribu tahun yang lalu saudara, sebelum Thomas Alva Edison itu lahir saudara, itu pakai lampu yang namanya ya lentera atau obor itu. Kalau saya lihat di kastil-kastil atau di kerajaan pada zaman dulu itu selalu pakai obor. Nah, obor itu kan pasti ada kain yang diletakkan di, mungkin bisa itu bambu atau apa. Kain itu nanti dicelupin di minyak lalu ditaruh ke api, nyala, itu ditancapkan di tempat-tempat yang sudah disediakan untuk memberi penerangan saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kalau tadi fungsinya lampu atau pelita itu untuk menerangi, saudara bisa bayangkan ya, kalau umpamanya kita berjalan ya di malam hari,
Saudara pakai kendaraan, lalu semua lampu jalan mati, lampu-lampu toko yang di pinggir jalan mati semua, terus lampu kendaraan saudara juga mati. Kira-kira saudara bisa jalan enggak? Bisa jalan? Siapa yang bisa jalan? Angkat tangan. Jalan langsung apa? Nabrak. Nggak ada cahaya sedikit pun, nggak ada lampu di situ, nggak ada sinar di situ, saudara. Maka pasti akan nabrak, pasti akan masuk. Ya, mungkin kalau ada jurang di situ masuk jurang, kalau ada got ya masuk got di situ, nabrak rumah orang dan sebagainya. Karena apa? Tidak ada yang menerangi. Kalau sekarang ini kita ada di malam hari berjalan dengan kendaraan, kita bisa jalan dari rumah ke gereja itu karena ada sinar lampu, saudara, yang menerangi jalan yang kita bawa juga di kendaraan kita sehingga menuntun kita berjalan di tempat tujuan kita. Tetapi apa jadinya ketika tadi tidak ada sinar, kita pasti tidak akan sampai ke tujuan. Tidak akan sampai ke tujuan. Nah, kita tahu sering dikatakan bahwa hidup kita ini punya tujuan. Tetapi kalau tidak ada sinar yang menerangi saudara, ya, tidak ada terang, tidak ada pelita, itu kita maka tidak akan sampai kepada tujuan. Maka di sini dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita dan terang. Berarti tanpa firman berarti tanpa terang. Firman itu adalah terang, firman itu adalah pelita. Firman itu sudah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Maka kita temukan di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Orang-orang percaya kepada Yesus adalah terang dunia, Tuhan katakan. Artinya ketika orang terima Yesus yang adalah firman, yang adalah terang dunia itu, menerima di dalam kehidupannya, maka di dalam hidupnya itu ada terang. Terang itu akan menuntun dia dalam seluruh kebenaran. Terang itu akan menuntun dia sampai kepada tujuan yang benar. Jadi kita tahu di sini ketika orang itu tidak ada terang dunia, ketika orang itu tidak ada pelita dalam hidupnya, ketika orang itu tidak ada firman Allah dalam hidupnya, maka di dalam hidupnya gelap, saudara. Gelap di dalam hidupnya. Berarti orang tersebut akan berjalan di dalam kegelapan. Berjalan di dalam kegelapan kita akan tersesat. Setiap orang berjalan dalam kegelapan akan tersesat. Jadi orang tanpa Yesus itu akan tersesat. Orang tanpa firman itu akan tersesat. Maka itu kita selalu dianjurkan, didorong untuk baca firman. Baca firman. Dengarkan firman. Dengarkan pengajaran dari firman. Supaya apa? Dalam hidup kita ada terang. Terang itu akan menuntun kita, saudara, dalam seluruh kebenaran dan sampai kepada tujuan. Maka firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Atau berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi bukan hanya dibaca saja, tetapi direnungkan siang dan malam, dikatakan berbahagia. Kenapa? Ya hidupnya di dalam terang. Dia akan dituntun oleh terang itu sampai kepada tujuan akhir kehidupannya. Dia tidak akan menyimpang. Dia akan terarah dengan benar, saudara. Jadi itulah pelita. Maka dikatakan di situ tadi, jagalah pelitamu. Tapi poinnya, saudara, kita sudah tahu tentang pelita, kita sudah tahu tentang terang itu, saudara. Maka itu mulai sekarang ini, kalau kita tidak pernah baca firman, mulai baca firman. Kalau kita baca firmannya, ya bolong-bolong, perbaiki, saudara. Kita bayangkan saja kalau tidak pernah baca firman dalam kegelapan. Atau baca firman hari ini, besok tidak, berarti kadang terang, kadang gelap. Ya kan? Mungkin banyak gelapnya dari terangnya. Bagaimana? Apa jadinya kehidupan kita, saudara?
Jangan harap kita akan mengalami hal-hal ajaib dari Tuhan. Ya. Karena berjalan di dalam kegelapan artinya di situ tidak ada Yesus. Di situ hanya ada roh kegelapan, yaitu kuasa kegelapan pemerintah dunia ini, saudara, yang memerintah dalam kegelapan. Jadi ingat baik-baik, jangan malas baca firman. Ya, mulai hari ini komitmen, saudara. Aku mau baca firman lebih banyak lagi dari hari kemarin. Aku mau rutin, aku mau komitmen, aku mau sungguh-sungguh. Patok di dalam diri kita, saudara. Ya, kadang mungkin kita suka-suka kita mau baca, kalau memang waktunya baik kita baca, enggak baik, enggak sempat, enggak baca. Jangan, mulai hari ini, karena kalau tidak, saudara, saudara berjalan di dalam kegelapan, bukan berjalan di dalam terang Tuhan. Saudara akan tersesat. Saudara tidak akan sampai ke tujuan saudara, yaitu hidup yang penuh kemenangan, atau hidup penuh berkat, atau hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Maka itu mulai hari ini, mari perbaiki. Mungkin kita sudah rusak dalam waktu membaca firman Tuhan. Kita mulai, lalu kita belajar untuk dengarkan khotbah, pengajaran firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil lihat HP. Ketika firman Tuhan disampaikan malah lihat HP, di situ Facebook lah, terus WA lah, bahkan sempat balas-balas lagi ya. Anak-anak muda, kalau engkau ingin hidup sampai ke tujuan, dengar firman Tuhan baik-baik. Belajar baca firman Tuhan di rumah. Saat ibadah seperti ini jangan lihat WA, Instagram atau yang lain-lain. Tapi lihat firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Karena di sini masih banyak ya yang melenceng. Duduk di dalam gereja tetapi tidak dengar firman Tuhan. Sehingga setelah pulang tidak tahu, lupa. Di rumah tidak pernah baca. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan adalah pelita yang menerangi kita. Tetapi di sini sesuai dengan tema kita, jagalah pelitamu tetap menyala. Jadi poinnya di sini, saudara, pelita itu harus tetap menyala, ya. Poinnya di sini saya diletakkan, poinnya adalah pelita itu harus tetap menyala. Saya yakin, saya beriman kepada kita semua bahwa kita sudah punya pelita, ya. Amin. Kita sudah punya pelita atau masih ada? Aduh Bu, aku tertuduh. Tidak ada firman yang aku baca. Tapi mulai hari ini, saudara, ya, sungguh-sungguh berpegang iman kepada Tuhan. Saya katakan kita punya pelita, saudara. Tetapi sekarang ini yang menjadi renungan kita, yang menjadi poinnya adalah pelita kita itu harus tetap menyala. Harus tetap menyala. Lalu bagaimana caranya supaya pelita itu tetap menyala sampai Tuhan datang? Pelita itu harus terus menyala sampai Tuhan datang. Jadi tidak boleh padam, saudara. Tidak boleh padam. Kalau kita sudah punya pelita, pelita itu harus terus dijaga agar tetap menyala sampai Tuhan datang. Baik pada saat Maranatha ataupun datang kepada kita secara pribadi. Saudara, untuk pelita dapat menyala di lentera itu atau di lampu itu, saudara, harus ada minyak. Atau di obor itu, supaya obor itu bisa nyala, menerangi, ya, itu harus ada minyak. Harus ada minyak. Di pelita itu, saudara, itu ada minyak. Ya, kalau tidak ada minyak enggak bisa nyala. Enggak bisa nyala. Jadi yang pertama itu pelita dapat menyala, di lentera itu harus ada minyak. Lalu untuk tetap menyala terus harus ada persediaan minyak. Jadi yang pertama, pelita itu dapat menyala kalau ada minyak. Yang kedua, pelita itu tetap menyala harus ada persediaan minyak. Harus ada persediaan minyak.
Kita mau buka ya ayat yang tidak asing lagi. Saya pernah sampaikan khotbah ini saudara beberapa waktu yang lalu. Kalau saudara masih ingat, puji Tuhan, di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 13 saya akan membacakan ya. Saya akan membacakannya satu persatu, saudara. Saudara akan simak di situ. Demikian firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-1 yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, sampai di situ dulu. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Yang bodoh ini dikatakan dia tidak membawa persediaan minyak, tapi dia membawa pelita. Jadi 10 gadis ini sama-sama membawa pelita. Ini gambaran dari gereja Tuhan, dari orang-orang percaya. Seperti saya katakan tadi, saya percaya dan yakin bahwa saudara di sini semuanya punya pelita. Kita semuanya punya pelita. Nah, saudara, lalu di sini dikatakan 10 gadis itu ada yang bijaksana, ada yang bodoh. 5 bijaksana, 5 bodoh. Kenapa dikatakan bijaksana? Karena dia membawa persediaan, membawa pelita dan membawa persediaan minyak. Di dalam pelita itu ada minyaknya, saudara ya, tempatnya. Saya sudah pernah kasih contoh ya waktu itu ya. Pelita itu seperti apa? Pelita itu berbicara pelita dalam bait suci, saudara. Bentuknya seperti apa saya sudah sampaikan di sini. Ya, saya sudah sampaikan ada sumbunya, lalu ada minyak di situ, ya, terus di situ menyala. Nah, 5 yang bodoh ini, saudara, membawa pelita, tapi tidak ada persediaan di buli-buli. Tetapi yang bijaksana membawa pelita juga membawa minyak persediaan dalam buli-buli. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini persediaan minyak dalam buli-buli. Minyak berbicara, saudara, tentang pengurapan Roh Kudus. Pelita berbicara tadi kita sudah dengar ya, firman Tuhan. Lalu minyak berbicara tentang pengurapan Roh Kudus. Jadi minyak dan pelita itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Pekerjaan firman dan Roh Kudus juga tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin tetap menyala, saudara, harus ada pengurapan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya memiliki pelita saja. Karena kalau di dalam tempat pelita itu, saudara, ada minyak, itu tidak bisa bertahan lama. Itu persediaannya hanya sedikit. Hanya beberapa waktu dia menyala. Setelah habis minyak itu dia padam. Maka akan ada kegelapan. Jika seseorang itu tidak ada persediaan minyak, lalu hanya minyak saja dan pelita menyala, saudara, ketika minyak itu habis karena tidak ada persediaan untuk menambah, ya, maka orang itu hidup di dalam kegelapan. Ini yang dikhawatirkan, saudara. Ini yang harus kita hati-hati. Karena kalau berada di dalam kegelapan, tidak lain tidak bukan, saya katakan tadi, yang memimpin kita bukan Yesus, tetapi kegelapan. Roh kegelapan yang akan memimpin kita, mengarahkan kita di dalam kegelapan itu. Di dalam kegelapan banyak hal-hal yang akan merusak hidup kita, menghancurkan kita, membinasakan kita, bahkan membunuh kita, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan ingin kita punya persediaan minyak yang berbicara tentang pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus.
Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki persediaan minyak? Kita perhatikan ini baik-baik. Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki persediaan minyak? Sehingga pelita kita sampai Tuhan datang tidak akan pernah padam. Tapi pelita kita terus menyala, saudara. Yang pertama yaitu persekutuan dengan Roh Kudus. Untuk dapat pelita, persekutuan dengan firman Tuhan. Lalu untuk menerima pengurapan Roh Kudus atau minyak persediaan itu, saudara, kita harus punya persekutuan dengan Roh Kudus. Harus punya waktu yang spesial dengan Roh Kudus. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Terus menerus, saudara. Terus menerus persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi ingat baik-baik. Tuhan kasih caranya kepada kita. Gimana caranya kita supaya punya persediaan minyak? Pertama, persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi bangunlah hubungan dengan Roh Kudus, ya. Kalau saudara tidak membangun hubungan dengan Roh Kudus, saudara, jangan harap dalam hidup saudara ada minyak persediaan. Jangan puas kita menjadi pelita, ya, ada pelita dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya, yang kedua, rela berkorban. Nah ini, saudara, terus saja, mungkin kita pikir, aduh ibu ini terus saja bilang proses, korban, bayar harga, ya, ndak enak, ya, yang ndak enak. Tapi memang itulah, saudara, kehidupan. Kalau ndak diproses, saudara, kita ndak jadi, ya, nggak jadi sesuatu yang baik. Ini ndak enak memang, ya. Jadi ndak mudah. Maka dikatakan, saudara, di dalam tadi Matius pasal 25 itu, saya baca ayat berikutnya, ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, ya, 10 gadis itu bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Jadi gadis yang bodoh itu adalah yang tidak membawa persediaan minyak. Lalu berkata kepada gadis yang bijaksana yang membawa persediaan minyak, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Saudara, pelitanya hampir padam. Mempelai belum datang. Itu yang terjadi kepada gereja sekarang ini, saudara, anak-anak Tuhan. Tetapi tidak menyadarinya. Tetapi hari ini biarlah lewat firman Tuhan ini, lewat renungan ini, saudara, kita disadarkan. Kita disadarkan, jangan sampai ya kita tidak menyadari, kita tidak tahu kalau pelita kita sudah mulai padam. Maka itu di sini dikatakan ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sana. Gadis bijaksana itu bukan pelit, saudara, ya. Karena persediaan itu dia sudah tahu batas sampai mempelai itu datang. Kalau dia bagi, tentu tidak cukup di sini, tidak cukup di sini, ya kan? Maka itu dia katakan, pergilah, ya. Pergilah, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sana. Hanya itu satu-satunya jalan, ya, beli. Harus beli. Tetapi saudara, kita lihat yang selanjutnya, ketika mereka pergi membeli, mempelai itu datang. Lalu yang bijaksana ini masuk, dikatakan, ke dalam kerajaan. Masuk bersama mempelai itu. Tetapi yang bodoh baru kembali, kelihatan pintu sudah tertutup. Pintu sudah tertutup. Berarti dia terlambat. Jangan sampai kita terlambat, saudara. Kita ulur-ulur waktu. Nantilah bersekutu dengan Roh Kudus. Masih ada waktu. Nantilah repot ini. Nantilah cari waktu yang senggang. Nantilah cari waktu yang terbaik.
Jangan saudara. Karena apa? Kita bisa terlambat. Bisa terlambat. Ketika kita dengarkan firman Tuhan ini, mari mulai gerakkan hidup kita untuk membangun persekutuan dengan Roh Kudus lebih cepat. Lebih cepat kita membangun. Lebih banyak waktu yang kita sediakan bersama dengan Roh Kudus. Karena sudah banyak waktu kemarin yang sudah terbuang dengan percuma. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita lihat di sini jangan sampai terlambat seperti wanita atau perempuan atau gadis-gadis yang bodoh ini. Maka dikatakan oleh Tuhan dalam perumpamaan ini, mereka adalah orang-orang bodoh. Jadi kalau kita tidak paham, kita tidak mengerti, kita tidak menyadari, kita tidak mempersiapkan diri, kita adalah orang-orang bodoh. Tapi Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan menjadi orang bodoh. Tetapi menjadi yang bijaksana, mengerti situasi dan keadaan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, mengerti apa yang akan terjadi ke depan ini. Sehingga kita punya persediaan, punya persiapan diri saudara. Ketika harinya tiba, kita tidak ketinggalan. Tapi kita masuk bersama dengan Tuhan. Dikatakan di situ beli minyak itu, ya. Beli artinya apa saudara? Harus mengeluarkan bayaran. Bayar harga saudara. Makanya dikatakan tadi poin kedua, rela berkorban. Jadi saat ini saudara sebelum waktunya terlambat. Mari Tuhan, katakan kepada Tuhan, aku mau berkorban. Aku rela berkorban untuk mendapatkan minyak persediaan itu. Katakan di dalam dirimu saudara. Aku mau, aku rela berkorban supaya aku punya persediaan. Berkorban, bayar harga saudara. Jangan kita cuma mikirnya ya gratisan saudara. Kita ini keseringan lihat diskon ya kan. Terus beli satu gratis satu ya kan. Jadi sama Tuhan juga seperti itu. Cari diskon. Yang gratis ya, kalau bisa tuh beli satu gratisnya 10 gitu kan. Nah padahal di dalamnya kita bodoh juga kan. Ada diskon. Ya harganya berapa itu? 400.000 sepatu. Diskon 50%, 200. Padahal memang harganya 200. Ya kan? Bodoh saudara. Jadi jangan kita itu sampai kebiasaan gratisan, akhirnya mau bayar harga rasanya berat. Mau bayar harga itu berat. Karena memang membayar harga itu berkorban saudara. Sakit, tidak enak saudara. Untuk kerajaan sorga tidak ada yang namanya gratisan saudara ya. Harus mau rela bayar harga. Kita mau buka di dalam Keluaran pasal 27. Keluaran pasal 27 ayat 20 saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa lihat di situ, simak. Demikian firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 27 ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu atau untuk pelita, supaya orang dapat memasang lampu atau pelita agar tetap menyala. Jadi minyak di pelita itu saudara bukan minyak tanah, bukan minyak goreng bimoli saudara ya, tapi minyak zaitun tumbuk. Saudara tahu zaitun, buah zaitun, pohon zaitun, tahu? Ya kita bilang aja enggak tahu, memang enggak tahu kan. Di Jambi enggak ada. Enggak tahu ya. Seperti apa bentuknya ya kan. Buahnya seperti apa. Nah saudara Tuhan ini mengatakan kepada Musa. Ya haruslah kau perintahkan. Harus ya. Suatu keharusan saudara. Ya wajib. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk. Untuk apa? Untuk pelita tetap menyala. Minyak zaitun tumbuk.
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya pernah sampaikan juga ya tentang pohon zaitun ya kan, tentang pohon zaitun di sini. Tapi tidak apalah, kita akan diingatkan kembali supaya lebih lebih seger gitu ya ingatannya ya. Pohon zaitun itu saudara dikatakan pohon abadi. Karena dia bisa hidup itu 2000 tahun saudara. Ya, 2000 tahun. Nah saudara, terus bijinya itu umpamanya kita makan buah zaitun ya. Makan buah zaitun seperti kalau kita makan mangga umpamanya. Kita makan mangga, ada bijinya kan. Kita tanam, tumbuh dah. Tumbuh ya, langsung tumbuh ya kan. Ya saya aja kalau ada biji cabai gitu saudara ya. Apalagi cabai itu seger. Terus saya tumbuh, 2 hari, saya tanam 2 hari bisa tumbuh. Tapi kalau yang agak lama dia ya. Nah, tapi pohon zaitun ini saudara atau buah zaitun terus kita makan ada bijinya, dikatakan kalau ditanam itu tidak bisa langsung tumbuh. Jadi dia harus dimatikan dulu selama 6 bulan. Dimatikan dulu. Nah ini berbicara matikan kedagingan kita saudara. Ya, kalau kita ingin memiliki minyak persediaan daging kita ini, kehidupan daging ini harus dimatikan terutama. Ya, dimatikan dulu dagingnya saudara. Ya kita sudah tahu apa itu kedagingan ya kan. Masa ulang-ulang terus sih. Jadi dimatikan dulu dikatakan. Lalu kalau biji itu udah mati selama 6 bulan lalu ditanam ya. Ditanam saudara. Dia tidak langsung tumbuh bertunas ke atas. Kalau kita tanam kacang hijau ya kan. Atau cabai tumbuh ke atas gitu kan. Tumbuh ke atas. Akarnya kecil aja gitu kan. Ini sudah jauh, sudah panjang dia ya. Akarnya kecil. Dia ditanam di atas kapas pun ya, anak sekolah pernah itu ya, tanam di atas kapas pun tumbuh dia kecambah itu saudara ya. Nah tetapi untuk pohon zaitun ini saudara, dia butuh waktu untuk membuat tunas. Butuh waktu untuk membuat tunas. Pertama saudara, dia tumbuhnya ke bawah. Dia tidak langsung tumbuh ke atas saudara, tapi tumbuhnya ke dalam tanah akarnya. Ya, akarnya itu terus sampai dikatakan akarnya bisa panjang 6 meter untuk mencari air, ya, untuk mencari mata air di bawah itu, saudara. Lalu ketika dia masuk belum tumbuh ke atas, di atas orang tidak bisa lihat. Bahkan orang bisa injak-injak tempat dia ditanam tadi, diinjak-injak, ya kan? Ya, diinjak-injak, disepelekan, ya kan? Nah, kadang-kadang wah, tidak ada apa-apanya seperti itu. Ya seperti kita, mungkin kita dihina, ya, mungkin kita dianiaya. Itulah proses. Saya pernah katakan proses itu datang dari mana? Bukan blek kita tidur langsung bangun jadi, ya. Tapi perlu proses, saudara. Jadi akar itu terus katanya dapat air, ya, baru dia muncul di permukaan tanah itu. Tunas itu yang muda itu baru muncul di permukaan tanah. Saudara, ketika dikatakan tunas itu muncul di permukaan tanah, maka bangsa Israel pada waktu itu mereka akan jaga. Itu tidak akan diinjak, itu akan dirawat dengan baik. Karena itu akan menghasilkan luar biasa sekali, ya. Menghasilkan banyak uang, menghasilkan banyak sesuatu, saudara. Dan itu akan dipelihara, akan terus dipelihara, saudara. Jadi kita lihat di situ bahwa Tuhan itu mengajari kepada kita tentang zaitun ini, saudara. Kita berakar. Maka itu firman Tuhan yang kita baca itu yang adalah pelita, ya. Kita terus diingatkan untuk baca firman, untuk dengar firman, itu akar. Terus dia tumbuh akar,
tambah panjang, terus menggali tanah saudara. Dia menerobos, akar itu makin panjang, makin kuat. Maka ketika tunas tadi tumbuh dia sudah kuat saudara, makin tinggi, makin kuat saudara. Karena ada akar yang sangat kuat dan dalam menopang pohon zaitun itu. Menopang pohon zaitun itu saudara. Lalu untuk menghasilkan buah dia perlu waktu 15 tahun. Perlu waktu 15 tahun saudara. Tetapi setelah dia mengeluarkan buah, dia tidak akan pernah berhenti untuk mengeluarkan buah. Terus menerus mengeluarkan buah. Sampai nanti usianya, tadi kan saya katakan hampir 2000 tahun bisa hidup. Terus saudara ya. Tetapi makin lama itu semakin berkurang buahnya. Jadi dia perlu dipangkas. Ini perhatikan baik-baik, ini kehidupan kita saudara. Kalau kita ingin keluar minyak itu ya. Kalau kita mau punya minyak persediaan. Lalu dikatakan batang itu dipangkas. Waktu batang itu dipangkas, itu akan tumbuh tunas baru saudara. Tumbuh tunas baru. Satu tunas ketika dipotong tumbuhnya 5. Lalu dikatakan semakin lebat buahnya. Semakin lebat. Kalau tadinya sudah makin lama makin berkurang. Ketika dipangkas dia makin lebat berbuah saudara. Terus kalau dipangkas habis pun saudara, dari akar itu muncul. Dari akar itu muncul tunas-tunas baru yang bakal mengeluarkan buah zaitun. Ini proses. Lalu saudara, ketika pohon itu mengeluarkan bunga, ya, mau mengeluarkan buah, itu banyak sekali binatang-binatang yang datang, terutama kumbang ya. Saudara tahu kumbang dan kupu-kupu ya, datang di situ untuk mengisap apa? Manisnya dari bunga itu. Dia tidak penyerbukan saudara. Kalau pohon lain kan ada kumbang nanti bawa ke sini penyerbukan lalu berputih gitu ya. Dikatakan pohon zaitun ini tidak penyerbukan, tetapi dia sendiri mengeluarkan buah itu. Tidak ada bantuan saudara. Ini perhatikan, ini kehidupan kita. Lalu ketika katanya bunga itu mulai mekar, mau bakal buah, banyak kumbang, banyak kupu-kupu, banyak binatang lain untuk mengisap madu itu saudara. Tetapi dia karena kuat tadi pohon ini, akarnya sangat kuat, dia tidak tergoyahkan dengan binatang-binatang itu. Kita lihat pohon mangga saudara, pohon mangga saya itu ya sampai saya kasih pupuk ya supaya mengeluarkan buah. Saya lihat keluar bunganya saudara, keluar bunga tetapi lama-lama tidak ada lagi. Kenapa? Ketika datang angin, ketika datang kumbang itu saudara, karena dia tidak kuat ya, pasti akarnya di dalam tidak kuat untuk menopang pohon itu, tidak ada vitamin di dalam pohon itu, maka dia cepat gugur. Jadi sekarang tidak ada buahnya, hanya tinggal batang-batang yang tadinya mengeluarkan bunga. Tetapi pohon zaitun tidak seperti itu saudara. Dia sangat kuat, dia tetap mengeluarkan buah. Dia tetap menghasilkan buah itu saudara. Dia tidak bisa digugurkan oleh binatang-binatang, oleh serangan-serangan dari manapun saudara. Perhatikan ini baik-baik. Sekali lagi saya katakan, ini kehidupan kita. Kalau kita ingin punya persediaan minyak itu supaya pelita kita tetap menyala. Lalu jadilah buah itu saudara, buah zaitun. Tetapi untuk menghasilkan minyak, tidak hanya buah zaitun ini ditaruh di dalam buli-buli. Itu belum jadi minyak saudara. Jadi dia harus melewati proses berikutnya. Jadi proses terus. Maka itu saya katakan relalah untuk diproses. Kalau kita tidak rela untuk diproses, kita tidak bisa keluar minyak. Dan tidak ada minyak persediaan. Maka firman Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus memampukan kita menjadi kuat. Ketika kita diproses, kita tidak luntur. Kita tidak gugur saudara.
Maka baca firman. Jangan berharap saudara bisa kuat di kala proses, karena saudara tidak pernah baca firman, merenungkan firman siang dan malam. Atau saudara tidak punya persekutuan dengan Roh Kudus, tidak ada pengurapan untuk mengajari kita. Sehingga kita tidak kuat ketika proses itu datang. Berkaitan, maka saya katakan pelita dan minyak tidak bisa dipisahkan. Perhatikan ini baik-baik saudara. Ini penting sekali. Ini tema bukan kebetulan. Mempersiapkan kita menghadap di tahun depan. Proses apa yang akan terjadi? Memang sesuatu yang baik karena doa semua imam Tuhan, doa semua pasukan Tuhan, Indonesia akan mengalami lawatan. Tetapi tidak mudah. Perlu perjuangan. Kita dipersiapkan sekarang, diperlengkapi, harus kita rela untuk diproses supaya seperti pohon zaitun digoncang bagaimanapun juga, ini mau ditebang sekalipun dia tetap bertunas, dia tetap mengeluarkan buah karena akarnya dalam. Pohon itu sangat kuat, dikatakan dia pohon abadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari sekarang ini rela untuk diproses. Buah zaitun itu harus diproses saudara, untuk mengeluarkan minyak supaya bisa mengisi pelita itu, tempat minyak itu, atau bisa mengisi buli-buli. Kenapa perempuan atau gadis-gadis yang bodoh tidak membawa buli-buli? Karena dia tidak bisa ketika diproses saudara. Banyak gereja seperti itu. Kenapa tidak punya persediaan? Karena ketika diproses dia tidak siap. Dia gugur dalam proses. Dia gagal dalam proses. Tapi buat kita di sini, Tuhan berharap, saya berharap kita kuat ketika kita diproses. Amin. Kita kuat ketika kita diproses saudara. Jadi buah zaitun itu untuk dijadikan minyak saudara, dia harus dimasukkan di suatu wadah. Ya mungkin seperti karung lah ya, kita bilang biar kita lebih mudah ya ngerti. Lalu dipukul-pukul ya. Dipukul-pukul, dihancurkan saudara. Ya. Dihancurkan. Ya seperti kita, kedagingan kita itu ya harus diremukkan saudara. Hati yang keras itu harus diremukkan saudara lewat masalah. Karena hati-hati kita itu saudara hati yang keras. Lewat masalah itu harus diremukkan. Jangan sampai lewat masalah hati menjadi tambah keras. Masalah datang, saya katakan proses yang Tuhan pakai lewat masalah, lewat keadaan dan sebagainya. Jangan sampai proses ketika Tuhan proses kita bukan menjadi murni mengeluarkan minyak, tetapi justru kita menjadi mental, bahkan menjadi keras, melawan dengan Tuhan, tidak mau diproses atau dibentuk. Karena kita tidak mau menderita, kita tidak mau sakit saudara. Kita pengennya itu terus ditinggal di zona yang nyaman. Hati harus diremukkan. Jadi buah zaitun itu ditumbuk ya, terus diperas. Di dua sisi itu diperas, sangat kuat. Tidak ada campuran saudara, dia akan mengeluarkan minyak. Saudara, mungkin saudara pernah lihat kalau orang buat minyak dari kelapa tanpa campuran. Kelapanya 25 buah itu bisa dapat sedikit aja minyak itu ya. Saya pernah tanya ya sama orang yang buat dan saya pernah lihat ya. 25 ini kelapanya bu. Nanti dapatnya itu memang bening sekali ya. Bening seperti air saudara, bening. Kalau yang kita makan pakai itu saudara itu enggak murni lagi ya. Ada campurannya pasti ya. Ini murni, dikatakan virgin olive oil. Jadi buah zaitun juga seperti itu. Nah saudara yang murni ini, jadi proses pertama ini buah zaitun ya masuk dalam proses pertama, dapat yang virgin olive oil itu saudara ya. Terus itulah yang dijadikan minyak di dalam pelita yang ada di buli-buli itu. Proses pertama. Lalu proses yang kedua dari buah yang sama yang sudah diproses, keluar minyak juga saudara. Tapi dikatakan itu extra virgin olive oil.
Untuk apa? Itu untuk campuran makanan. Mungkin untuk numis atau apalah ya, untuk campur-campur gitu ya. Ya ada orang kan bikin kue pakai minyak zaitun gitu. Itu yang proses keduanya saudara. Lalu yang ketiga itu, proses ketiga itu untuk penerangan kota. Ya, proses ketiga untuk penerangan kota. Lalu yang proses keempat itu untuk produksi sabun, untuk membersihkan saudara ya, untuk memurnikan peralatan-peralatan. Itulah ajaibnya minyak zaitun. Makanya bangsa Israel, jika pohon itu mulai bertunas dan berbuah, dia akan jaga baik-baik karena menghasilkan banyak sekali saudara. Dan luar biasa proses itu saudara. Jadi yang pertama tadi, itu yang diminta oleh Tuhan di dalam Keluaran 27 tadi saudara. Yang proses pertama itu saudara, yang murni, tidak ada campuran itu, yang ada di buli-buli itu, yang ada di pelita itu, untuk supaya pelita itu tetap menyala. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau katakan kita ini adalah zaitun-zaitun, amin. Kita adalah zaitun-zaitun yang siap untuk diproses. Kita harus menjadi berkat di dalam bait Allah untuk menerangi rumah Allah. Kita menjadi berkat ketika kita bisa berbagi kepada sesama. Kita bisa jadi berkat saudara untuk menerangi kota, menerangi bangsa. Maka Tuhan katakan, ya, minyak itu untuk menyalakan pelita. Sehingga kita itu menjadi pelita yang terang, bahkan menjadi terang dunia yang menyinari seluruh bangsa saudara. Lalu kita akan membawa pengaruh untuk membersihkan semua spirit yang bukan dari Tuhan. Untuk membersihkan semua dosa saudara. Itulah fungsinya kita ada di dalam dunia, diletakkan oleh Tuhan untuk satu tujuan yang sering kali saya katakan. Jadi kita harus mengerti, jangan sampai tujuan itu menjadi gagal karena kita tidak mau baca firman, tidak mau menghidupi firman, tidak mau hidup di dalam terang itu. Tujuan Tuhan, tujuan yang mulia. Dimanapun kita berada, di dalam, di luar, di jalan, di kota, di bangsa, kita tetap menjadi berkat. Kita membawa keharuman seperti harumnya minyak zaitun itu saudara. Jadi Tuhan mau setiap kita seperti itu. Persediaan minyak harus ada. Jadi ketika saudara ingin buli-buli saudara itu berisi, tidak kosong. Mari praktekkan ini. Ketika diproses ingatlah, oh aku buah zaitun yang sedang diproses untuk mengeluarkan minyak. Ingat, ketika kita dimaki, ketika kita dipersalahkan padahal kita tidak salah. Ketika kita ditekan saudara ingat, oh aku sedang ditekan untuk keluar minyak. Ketika kita diintimidasi, hidup yang tertekan, perih rasanya saudara ingat, aku sedang mengeluarkan minyak zaitun murni. Supaya aku bisa mengisi buli-buliku. Supaya ada persediaan minyak. Ketika sampai Tuhan datang menjemput aku, pelitaku tetap menyala. Dan aku layak untuk masuk dan tinggal selamanya bersama mempelai pria itu saudara. Mari saudara dikasih oleh Tuhan. Setiap kita renungkan baik-baik, kita adalah zaitun. Tapi mari jangan sampai itu menjadi gagal. Jangan sampai buah zaitun itu jatuh, rontok dan hancur, tidak jadi apa-apa. Hanya jadi pupuk, jadi kompos. Mungkin kita berkata enak lah bu, jadi pupuk kan jadi berkat juga. Tapi bau saudara, ya. Mari saudara dikasih oleh Tuhan. Ingat, yang pertama persekutuan dengan Roh Kudus. Yang kedua, rela untuk berkorban. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Sekarang kita sudah tahu proses pembuatan minyak untuk pelita
itu. Biarlah setiap kita berdoa, jikalau engkau ingin pelitamu tetap menyala dan engkau punya persediaan, berdoa saat ini saudara. Bangun persekutuan dengan Roh Kudus. Bangun persekutuan dengan firman Tuhan. Maka kita akan kuat.